Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu karena apa ya, ini yang kedua ya. Yang kedua saya mengumpulkan Ibu untuk tugas pribadi saya. Tapi ini sebenarnya tugas pribadi saya, tapi memang perlu juga kita lakukan di sekolah ini karena sebenarnya di sekolah kita itu ada potensi, ada sumber daya yang seharusnya kita kelola yang bisa membuat sekolah kita jadi lebih maju. Bapak Ibu, dulu yang saya bawakan hari ini itu kebutuhan murid. Saya masih pakai kata murid, padahal sebenarnya kalau murid itu sudah peserta didik ya. Peserta didik, tapi dia Bapak artinya di sini saya pakai murid, bukan berarti kita kembali zaman dulu ya. Hanya masalah perbedaan murid dengan peserta didik. Gambarnya nggak muncul ya. Kalau di Paris Bapak Ibu maaf karena tadi kalau pas kita full screen dia ternyata tidak muncul. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita menjelaskan dulu. Jadi kegiatan ini ada beberapa macam. Salah satunya yang ini. Jadi kita yang saya ambil di sini cuma 3. Ada yang mengatur napas, artinya kita memverifikasi dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Kemudian ada sambil mendengarkan musik. Kenapa saya pilih mendengarkan musik? Karena ada teman kita yang sedang dengerin musik. Jadi kalau misalnya mau dengerin musik dulu tidak apa-apa. Jadi selama 60 detik, 60 detik. Ya 60 detik. Tak bisa ngomong. Kemudian yang ketiga kita apa ya, menenang sama. Jadi dengan yang pertama lebih ke pernapasan. Kalau yang ini kita lebih menata hati, artinya kita mengatur emosi kita tidak. Kalau kata Bu Snul kemarin, kalau pas di kelas kadang-kadang yang di rumah dibawa ke kelas ya. Oke, untuk selanjutnya bisa ini kan full screen ya. Oke, di sini kita sebelum kita masuk materi kita perlu ada kesepakatan kelas, artinya apa yang perlu kita sepakati selama materi yang saya bawakan ini. Jadi di sini saya ambil 3, tapi ini bisa dikurangi, bisa ditambah karena yang akan saya bahas nanti itu tentang diri kita sendiri. Jadi makanya di sini saya ambil 5 hargai, kemudian hari sepenuhnya. Kalau hari sepenuhnya ini saya anggap sudah, karena kita sudah memiliki ya. Kemudian tidak baper. Kenapa saya bilang tidak baper? Nanti artinya kita hanya membahas tentang diri kita. Kalau nantinya ada yang salah tidak perlu dalam perhatian. Oke, selanjutnya latar belakang. Kenapa saya harus mengambil materi ini? Karena mulai bulan apa ya saya masuk sini? Bulan Juli. Mulai bulan Juli berarti saya sudah setahun di sini. Dan saya katakan kalau ternyata di sekolah kita ini ada beberapa ya, mayoritas siswa kita itu sebenarnya punya potensi, punya bakat, punya keahlian, tapi kadang-kadang mereka malu tampil. Jadi makanya saya ambil materi ini untuk bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengatasi itu bersama. Jadi kalau saya sendiri saya tidak bisa. Artinya ini memang tugas saya individu, tapi sekaligus untuk kebaikan sekolah kita juga. Nah, di sini dari latar belakang tadi itu kita bisa menentukan 3 kebutuhan murid. Artinya gini, siswa kita itu tidak berani tampil. Siswa kita itu terkadang diberi tanggung jawab tetapi tidak maksimal. Itu karena ini mereka belum mendapatkan yang namanya kemampuan untuk komunikasi. Kita belum memberikan uang, kita belum menyediakan tempat supaya dia bisa berkomunikasi. Kemudian kalau yang kedua, mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Kira-kira kalau untuk
pemikiran kritis dan kreatif ini sebenarnya sebahagian sudah ada, karena siswa kita ada beberapa yang memang bisa kritis, cuma kadang kita yang memblok, tidak usah seperti ini, tidak usah seperti ini. Padahal seharusnya kita beri dia ruang untuk ngomong, supaya nantinya dia bisa terbiasa untuk kritis dan kreatif. Jadi memang perlu beberapa strategi, kita perlu tim supaya nantinya ini kita bisa kembangkan apa yang mereka butuhkan, tetapi tidak juga melampaui batas. Kemudian yang ketiga, keterampilan kerjasama. Nah, yang ini juga di sekolah kita itu kenapa sering ada siswa kita sebentar ini Bu kelahi, ya gitu Bu kelahi, karena mereka kerjasamanya belum, kerjasamanya masih kurang, hanya beberapa orang yang bisa bekerja sama. Jadi ini nantinya diharapkan setelah kita sama-sama memahami materi ini, saya harapnya nanti kita ada sebuah program atau semacam kerjasama supaya nantinya kita bisa memberikan ketiga hal ini kepada siswa kita. Oke, pembagian peran. Jadi di lingkungan sekolah itu, sekolah kita ini ada beberapa tokoh, ada beberapa warga yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama ibu kepala sekolah, kemudian kita guru, kita ada berapa guru ya sekarang? 18-19 kan ya? Nah, dengan kalau guru 12, 16, dengan delapan ini ya? Oh, berarti 18 guru, kemudian tenaga kependidikannya 2 ya. Kemudian ada murid. Nah, murid kita yang kemarin terakhir saya daftar di Dapur itu 314, tapi itu belum termasuk yang ditarik karena kemarin bisa pakai semua. Jadi kemungkinan kita itu ada sekitar 320-an bisa kita tarik. Kemudian ada orang tua murid. Nah, kalau orang tua murid kita di sini rata-rata sih mereka bisa diajak kerjasama sebenarnya, karena rata-rata mereka memiliki anak. Jadi bisa kalau memang nantinya kita butuh kerjasama dengan orang tua, kita bisa bentuk tim. Nah, kemudian dari tokoh-tokoh tersebut, tadi masih ada ya masyarakat. Seharusnya nanti kalau misalnya kita ada apa-apa itu bisa melibatkan masyarakat juga. Nah, sekarang kita identifikasi peran masing-masing. Jadi mulai dari kepala sekolah tadi, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa. Tadi dulu. Ya, oke. Ini sebentar ya Bu. Ini nanti Ibu isi di Padlet. Yang menurut Ibu peran kita itu apa? Ya, jadi nanti dipilih. Misalnya Ibu pilih peran guru itu apa sih? Nanti dikasih di Padlet. Saya kirim di grup. Diisi langsung. Ya. Ini berbagi apa ya, berbagi ilmu juga Bu. Ini kita kalau misalnya yang mau presentasi itu bisa menggunakan WA yang seperti ini supaya chat kita itu tidak dibaca orang, ternyata semua ya judulnya hiburan. Oke, silakan buka ini Bapak Ibu. Nanti diisi jawabannya ya. Pembagian peran dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua murid dengan masyarakat. Ya Bu. Nanti jawaban Bapak Ibu di sini. Oh, ini bisa satu aja nih. Iya. Ya. Ketiknya di mana Bu? Nanti ketiknya ditambah. Ada tambah yang warna kuning, ada bawah. Yang kayak gini. Oh, tapi sudah ada yang mengetik kok? Iya, sudah. Dan sudah ada yang mengetik? Iya, satu sini yang belum. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ketik, klik publiskan, dipublish
Coba pakai yang mana kotanya? Maklum HP-nya. Iya. HP jadi. Terus Apa tadi Bu? tek dulu. Tapi satu dulu, misalnya guru perannya apa? Terus ada bulan dulu adalah Ya, langsung aja. Oke, kita lihat dulu ya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan manajerial. Artinya kepala sekolah bertanggung jawab dengan apa-apa yang ada di sekolah kita. Kemudian sebagai manajerial, artinya yang menyusun, yang menyetujui ketika ada program. Artinya sebagai yang memanage apa-apa yang ada di sekolah kita. Kemudian kalau guru sebagai pengajar, sebagai pendidik, kemudian membimbing anak. Jadi ada 3 kata kuncinya: sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing. Jadi kita sebagai seorang guru itu bukan hanya mendidik aja, bukan hanya mengajar aja. Kalau mengajar berarti memberikan informasi. Kemudian kalau mendidik berarti lebih ke perilaku ya, perilaku. Kemudian kalau membimbing memberikan arahan. Kemudian kita ke tenaga pendidik ada. Oke, tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini tugasnya untuk membantu tugas operasional sekolah, atau bisa kita katakan pendamping kepala sekolah. Kemudian ada orang tua murid membimbing dan memperhatikan kebutuhan anak saat di rumah agar kebutuhan perkembangan sosial, kognitif dan emosional terpenuhi. Benar. Jadi orang tua ini bukan hanya sekedar mengantar anak ke sekolah, bukan hanya sekedar menjemput, tetapi lebih ke dia ikut membimbing juga. Jadi sama dengan kita posisinya, cuma beda tempat ya. Kalau kita di sekolah berarti orang tua di rumah. Kemudian oke. Orang tua murid sebagai pendukung utama program sekolah. Ini kira-kira kenapa dikatakan sebagai pendukung utama? Karena tanpa dukungan orang tua bisa Oke, jadi karena ketika orang tua semuanya taat, kita tidak bisa nyaman, ya, karena kita butuh dukungan juga, kita butuh bantuan juga orang tua siswa. Makanya itu setiap sekolah sebaiknya kita ada kerjasama dengan orang tua siswa, bisa melalui paguyuban. Sebenarnya kita sudah ya. Yang murid muncul ya, tolong ditambahkan yang murid. Oke, satu lagi. Kita pindah ke masyarakat dulu. Wah, Kali Bujana malah muncul namanya ya. Oke, Kali Bujana membantu siswa mengalami, berarti guru ya Bu? ya mempublikasikan. Ya, publikasikan. Berarti Ibu pilih guru ya? Ya. Oke, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, kemudian mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, di antara peran kita itu, kira-kira kalau misalnya hilang di salah satunya, apakah kita bisa jalan? Saling terhubung. Saling terhubung. Ya, artinya bisa jalan, tapi kita kayak orang bincang ya, kayak orang bincang. Nah, berarti untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita itu kita perlu semua tokoh ini ada. Artinya walaupun kerjasamanya tidak 100%, setidaknya ada berapa persen lah supaya kita bisa jalan. Oke, lanjut Bu, murid. Oh, masih ada murid. Murid sebagai seorang peserta didik, tentunya apapun pengajaran yang diberikan dilakukan Bapak dan Ibu guru di sekolah merupakan panutan dan teladan bagi kami sebagai muridnya, agar ilmu yang kami dapatkan dapat berguna bagi masa depan kami, baik keluarga, masyarakat, bagi negara. Saya malah udah begitu semangat kita lihat muridnya cerdas, langsung poinnya. Kritis ini. Dilatih pertama Bang. Iya, panjang kan. Ya, jadi pilot pertama sih panjang ini, jadi kan pilot kedua lebih panjang.
bukan hanya jadi kemarin ya di kelas praktek sama guru praktek, tapi dia tanya, Bu, kapan kita belajar? Padahal udah belajar. Jadi yang mereka anggap belajar itu adalah ya padahal semua yang kita lakukan di sini adalah belajar. Oke, Maureen Dia biasa di dalam kelas. berperan sebagai peserta didik yang dibentuk kompetensi, karakter, dan kreativitas yang baik di sekolah. Oke, jadi tempat kita ini kalau rumah sakit itu mengobati fisik ya. Kalau kita sekolah kita mengobati dalamnya jiwa, softwarenya kita obati. Oke, masyarakat masyarakat berperan sebagai controlling atau pengawas terlaksananya program sekolah. Nah, yang ini yang bahaya nih. Ini yang kayak wartawan. Ya. Jadi apa-apa ya. Nah, yang lagi diramaikan ini berdasar tuh. Artinya, kenapa kita perlu juga ada kerjasama dengan masyarakat? Karena terkadang gini. Karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, akhirnya mereka salah paham. Nah, jadi artinya kenapa semua tokoh-tokoh tadi itu perlu kita ada kerjasama supaya mereka tidak salah paham, supaya mereka tidak menjadi bumerang buat kita. Nah, yang tadinya kita mau baik akhirnya jadi tidak baik karena mereka tidak sepaham dengan kita. Nah, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu, pindah ke ya. Nah, yang sebelum nah sekarang kalau tadi kan kita secara umum. Nah sekarang yang hadir di sini semuanya hanya guru ya, tidak ada tadi. Berarti kira-kira kalau untuk menyebut Bapak Ibu, kita ini sebenarnya peran kita di sekolah apa? Tadi kalau secara gambaran umum itu ada membimbing, Mengajar, mendidik. Kira-kira apa ada lagi nih yang tugas kita di sekolah selain daripada tiga itu? Jadi lebih ke diri kita sendiri masing-masing. Kalau tadi masih gambaran umum. Ada yang bisa kasih komentar? Sebenarnya tugas kita ini apa sih sebagai seorang guru? Jadi orang tua di rumah. Satu, Jadi orang tua di sekolah. Orang tua di sekolah. sebenarnya terjawab tantangan Pak Eko hari ini. Kemarin ada Pak Eko nanya, kapan nih komunitas kita jalan? Nah hari ini sudah Pak Eko ya. Berarti ini nanti ada sertifikatnya ya? Ada. Dan ini berkelanjutan Bapak Ibu. Nanti setelah saya, Ibu kepala sekolah kan sekali lagi ya Bu. Saya juga sudah, kalau saya selesai guru penggerak, paling nanti ya tidak ada lagi tagihan saya harus ambil. Berarti nanti berikutnya ya di Bapak Ibu ya yang di sini. Ya, kita gantian sebagai latihan. Oke, silakan Ibu aja. Kalau saya kan sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, mengganti orang tua. Oke, jadi Bu Enda sebagai pengganti orang tua, orang tua itu biasanya kayak apa nih? Kalau orang tua, Mungkin menasihati. pembimbing, menasihati, Ya, memberi kasih sayang. kasih sayang. Walaupun juga. Berarti kalau kita jadi orang tua, berarti apa ya kita marah sekali-kali ya? Ada kasih. Ya, artinya Namanya orang tua kan disemangatin. ya, artinya karena kita ini sebagai orang tua di sekolah tidak ada masalah apabila memang tiba saatnya kita harus marah selama kita tidak melanggar HAM, tidak melanggar hak anak yang kita bimbing. Artinya selama itu masih wajar, tidak berhubungan dengan fisik atau mental dia kan kalau apa ya, HAM itu bisa verbal juga, artinya bukan hanya fisik tapi kementalnya juga. Nah, selama itu tidak menyentuh tidak apa-apa, artinya boleh bersama kaki karena itu kan sebagai pelajaran dan sebagai bimbingan. Oke, ada lagi? Oke, silakan Guru sebagai fasilitator. Guru menurut saya juga berperan sebagai pengevaluasi. Jadi kita mengevaluasi apa yang sudah dicapai oleh peserta didik kita.
kalau sudah sebagai orang tua nih, artinya sudah disayangi, sudah dibimbing, sudah dididik, ternyata masih ada kayak begitu. Nah, nanti tugas kita berikutnya adalah mengevaluasi. Kalau kata yang lagi PPG itu namanya refleksi ya Bu. Nah, refleksi. Jadi kita refleksi diri. Apa ya yang salah? Dia nggak berubah-ubah. Kita refleksi. Apa yang salah kemungkinan kita ini tidak memberikan apa yang dia suka. Sama dengan makanannya, misalnya dia sukanya bakso, tapi yang kita kasih cuma apa sih namanya? Nasi kuning aja misalnya. Dia nggak bakal makan karena bukan yang dia suka. Oke, lanjut Bu. Nah, ini saya ambil salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kok saya nggak nulis namanya ya? Oke, ini Ki Hajar Dewantara filosofinya bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut beliau bahwa kita itu sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun. Kalau zaman dulu kita sebutnya anak-anak itu sebagai kertas kosong ya bapaknya. Kalau sekarang bukan lagi kertas kosong, anak itu sudah ada isinya. Sisa kita arahkan, sisa kita tebalkan. Misalnya anak itu suka olahraga. Nah, kayak yang paling banyak itu Pak Eko, banyak betul dia suka olahraga ya. Itu kelihatan. Jadi kalau mereka suka olahraga pasti dia semangat di situ karena memang itu kompetensi yang dia miliki. Atau misalnya anak itu suka agama. Ketika kita seluruhkan yang tentang agama dia akan semangat. Jadi tidak kayak dulu ya. Kalau dulu kita samakan semua, ya semuanya harus bisa di matematika. Nah, kalau nggak bisa sampai kita leskan apakan, pokoknya target kita dia harus bisa. Nah sekarang dia ada berubah itu. Kita hanya menuntut kodrat yang ada. Jadi makanya perlu adanya asesmen diagnostik atau asesmen awal. Jadi kita tahu anak ini seperti apa sih. Itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Apakah misalnya keluarganya seperti apa, itu mempengaruhi juga. Kemudian ada lingkungan seperti apa itu juga mempengaruhi. Ya, jadi tugas kita sekarang hanya menuntun. Jadi kita sebutnya fasilitator, memfasilitasi aja. Tidak perlu lagi kita, oh kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi kita lihat, oh ini bakatnya ini bakatnya ini. Jadi kita mengembangkan. Ya, silakan lanjut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita, murid kita itu kita mengacu di sini. Ada 7 modal aset sekolah. Kalau ya selama ini kalau kita dengar aset itu pasti pikiran kita adalah barang ya. Nah, ternyata ada 7. Iya. Kalau kita sebut aset itu kita barang aja. Ya. Ternyata ada 7. Nah, di sini yang pertama itu modal manusia. Manusia di sini ya termasuk yang kita identifikasi tadi. Ada guru, kepala sekolah, ada pendidik, ada orang siswa, ada masyarakat, ada murid. Itu semua tergantung. Kalau salah satunya tidak aktif, maka akan terhambat. Berjalan sih tapi ya kayak apa Bu ya jalannya terus ya. Nah, macet tidak lancar gitu. Karena modal ACC tidak maksimal. Ya. Tapi kalau di sini sebenarnya saya sudah dapat beberapa orang. Kalau mau masalah internet tanya Ko Ida. Kalau misalnya mau lomba tanya Pak Eko. Kalau urusan dapur ada Ibu Am. Satu lagi, kalau yang nyanyi Bu Nur, Bu Ellen, Bu Jana ada. Kalau Bu Mega ini saya belum tahu Bu Mega apa ya? Semua. Artinya semua kita yang ada itu baru guru ya Bu. Bapak Ibu baru guru, baru kita ke siswa. Jadi sebenarnya modal manusia kita itu sudah punya, bisa kita mengembangkan, bisa kita beri uang. Makanya kenapa kemarin saya mau
buat komunitas, karena sebenarnya Bapak Ibu bisa, belum ada panggung aja. Nanti kalau kalau Bapak Ibu sudah dapat panggung, Ibu yang tidak mau berhenti nanti, pasti saya dulu Bu. Mau terus. Iya, mau terus. Oke, yang berikutnya modal sosial. Nah, kalau ini berhubungan dengan masyarakat. Seperti yang kita bahas tadi itu, bahwa kita perlu juga ada kerjasama dengan masyarakat. Kemudian modal fisik. Nah, kalau yang ini sudah yang kita paham selama ini. Aset itu adalah sarana dan prasarana. Nah, kalau di sekolah kita itu alhamdulillah sudah ada beberapa yang misalkan. Artinya ketika kita mau jalan, karena ada dua Bapak Ibu kalau kita mau jalan, apakah kita mempertimbangkan yang kelebihannya atau kita pertimbangkan yang kekurangannya? Ya, kalau kira-kira misalnya kita pertimbangkan yang kekurangannya, apakah kita bisa maju terus atau berhenti? Nah, kita akan terhambat karena kita di situ ada usaha, karena tidak ada. Tapi kalau kita lihat, kira-kira apa nih kelebihan kita di sini? Apa yang bisa kita gunakan? Nah, berarti kita akan tetap maju dengan menggunakan apa yang ada. Ibu bisa, nanti saya perlihatkan video yang menggambarkan modal fisik yang menggunakan barang yang seadanya. Ada di sekolah kita. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melihat, cuma tidak menyadari kalau itu sebenarnya Fisik. modal fisik kita, aset kita. Kemudian modal lingkungan. Nah, lingkungan kita juga sudah mendukung. Kita tidak berada di tempat yang agak gimana gitu ya, awam banget. Lingkungan kita sangat mendukung. Oke, lanjut Bu. Nah, modal finansial. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan dana. Dana kita itu ada beberapa sumbernya ya Bapak Ibu. Dan ini artinya ketika kita mau jalan, itu tadi kita lihat dulu. Kita ada namanya berbasis kekurangan dengan berbasis kelebihan. Artinya ketika mau jalan, ketika kita mau lanjut, kita ambil yang kelebihannya aja. Nah, misalnya apa nih yang kita punya? Nah, berarti kita jalan sesuai yang kita punya. Kalau memang belum ya sudah tidak apa-apa. Kita dahulukan yang ada aja dulu. Kemudian yang ke-6, modal politik. Di sini belum pernah ada kerjasama dengan yang ini ya.